Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Pada hari ini kita akan belajar tentang penurunan titik beku larutan. Nah, teman-teman silakan perhatikan. Ini ada gambar es krim, yang dimaksud adalah es krim rumahan, dan juga ada salju yang terdapat di jalanan. Dua hal ini sangat erat kaitannya dengan penurunan titik beku larutan. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang aplikasi titik beku larutan dalam kehidupan sehari-hari, ya contohnya ada dua ini ya. Yang pertama, untuk pembuatan es krim rumahan kan membutuhkan pendingin es batu. Nah, terus es batunya biar suhunya lebih dingin, maksudnya suhunya tuh harus di bawah 0 derajat Celcius, maka perlu ditambahkan garam dapur. Ketika es batu ditambahkan garam dapur, maka es batunya akan cenderung mencair, tetapi suhunya akan turun menjadi sangat dingin. Terus yang kedua, untuk salju, biar di jalanan itu nggak mengganggu pengendara, biar nggak mudah tergelincir, maka saljunya harus dicairkan. Nah, biasanya orang-orang di negara-negara 4 musim, ketika musim dingin, mereka akan menaburkan garam dapur untuk mencairkan salju. Ya, ini prinsipnya sama dengan es batu tadi. Ketika salju diberikan garam dapur, ditaburi garam dapur, maka akan cenderung mencair. Persamaan untuk menghitung penurunan titik beku larutan atau delta TF. Nah, jadi di sini untuk titik beku larutan itu dilambangkan dengan TF. F-nya memiliki kepanjangan freeze. Kalau yang kemarin untuk yang delta TB, B-nya adalah boiling, yaitu mendidih. Nah, terus di sini rumus untuk menghitungnya sebenarnya hampir sama seperti yang titik didih kemarin. Delta TF sama dengan M dikali KF untuk larutan non-elektrolit. Nah, sedangkan untuk yang larutan elektrolit, teman-teman perlu mengalihkan dengan faktor Van Hoff atau I. Terus rumus yang terakhir, TF sama dengan TF0 dikurangi delta TF. Nah, karena di sini judulnya ada penurunan, kalau menurun kan berarti dikurangi ya, maka di sini rumusnya dikurangi. TF0 dikurangi delta TF. Kalau yang kemarin untuk titik didih itu kan kenaikan titik didih. Jadinya kemarin tuh rumusnya yang paling terakhir adalah ditambah. TB sama dengan TB0 ditambah delta TB. Untuk keterangannya teman-teman bisa membaca sendiri. Nah, teman-teman, mari kita bahas satu persatu. Yang bagian A, rumus kimia garam dapur, yaitu NaCl atau natrium klorida. Terus yang kedua, garam dapur itu adalah larutan elektrolit karena dia itu jelas banget golongan garam ya, berarti larutan elektrolit. Dan selain itu, garam dapur dapat terionisasi sempurna, yaitu terionisasi 100%. Kalau terionisasi 100% sehingga alfa atau derajat ionisasinya sama dengan 1. Nah, terus sekarang kita ionisasi dulu NaCl, diionisasi menjadi Na+, plus Cl-. Na plusnya, ion Na plusnya ada 1, ion Cl-nya ada 1 juga, sehingga jumlah ionnya ada 2. Kita tulis N sama dengan 2. Karena ini senyawanya adalah elektrolit, ya berarti teman-teman perlu menghitung faktor Van Hoff. I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. Sehingga sama dengan 1 ditambah N-nya 2 dari hitungan atas ini, N-nya dapat 2 minus 1, alfanya 1 ya, berarti dikali 1, jadi hasil akhirnya I sama dengan 2. Selanjutnya untuk yang bagian C, yaitu tentang yang ditanyakan adalah penurunan titik beku larutan. Delta TF sama dengan M dikali KF dikali I, karena jelas banget tadi larutannya adalah elektrolit. Terus M yang ini maksudnya adalah molalitas,
Jadi kita bisa menghitung molalitasnya sendiri, dihitung lebih dulu boleh atau mungkin langsung dihitung seperti saya di sini. Yang ada di dalam kurung ini adalah hitungan molalitas. M per mr, M ini maksudnya adalah massa. Massa per mr dikali 1000 per P dikali Kf dikali I. Nah, terus teman-teman silakan masukkan angka-angkanya. Massanya diketahui di soal 5,85 per mr-nya 58,5 dikali 1000 per 100 dikali 1,86 dikali I-nya 2, sehingga hasil akhirnya adalah 3,72 derajat Celcius. Terus yang terakhir yang ditanyakan adalah TF atau titik beku larutan sama dengan TF0 dikurangi delta TF sesuai dengan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. TF0 untuk air, ini kan air murni, itu TF0-nya adalah 0 derajat Celcius. Jadi di sini kita tulis 0 dikurangi 3,72 sama dengan minus 3,72 derajat Celcius. Nah, teman-teman pasti sudah hafal kalau misalkan kita habis membahas materi baru, maka kurang afdol jika tidak ada challenge. Challenge-nya adalah tugas diskusi kelompok. Teman-teman silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, terus nanti untuk ketua kelompok tugasnya adalah mengirimkan hasil screenshot diskusi. Cukup 1 foto saja. Terus untuk tugas semuanya, tugas secara umum ya teman-teman seperti biasanya mencatat materi dan mengerjakan challenge. Sebelumnya mari kita bahas soalnya terlebih dahulu. Sebanyak 8 gram zat A yang tidak dapat terionisasi. Ini adalah kuncinya. Zat A yang tidak dapat terionisasi. Berarti jelas banget dia itu non-elektrolit. Jadi teman-teman nanti nggak perlu mengalihkan dengan faktor Van Hoff. Terus yang kedua yang perlu diperhatikan adalah dilarutkan ke dalam 200 ml air. Nah, sedangkan untuk menghitung molalitas itu yang dibutuhkan adalah gram air. Tapi ini bukan masalah ya. Jadi air itu kan massa jenisnya 1 gram per mililiter. Jadi kalau misalkan ada 200 ml air ya berarti sama ada 200 gram air. Oke, nanti teman-teman silakan menghitung. Terus yang ditanyakan, yang harus dihitung di sini adalah titik beku larutan, berarti TF. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Selamat belajar. Salam kimia, excellent chemistry. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.